Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Priyamita Fitri, NIM 19051204044. Di sini saya akan melakukan praktikum manajemen file dengan tujuan mengetahui fungsi sharing file dan security folder, dan juga bisa mengimplementasikan sharing file dan security folder. Nah, percobaan ini berdasarkan gambar berikut ya. Jadi, sebuah perusahaan mempunyai 3 departemen, administrasi, finance, dan juga manajer dengan IP sebagai berikut. Nah, untuk kemudahan penyimpanan data, perusahaan tersebut memiliki sebuah server. Ini data bersama dengan IP 192.168.1.1/24 yang digunakan untuk menyimpan seluruh data user. Dengan ketentuan yang pertama, semua user mempunyai akses ke folder masing-masing di server secara full akses, dan juga setiap user dapat melihat apa yang di-share oleh user lain secara randomly kecuali manajer yang full akses ke semua yang di-share oleh user. Nah, berikut ini adalah gambaran folder yang bisa diakses. Jadi di sini ada data bersama. Nah, di dalam data bersama ini ada administrasi, finance, dan juga manajer. Dengan ketentuan user administrators ini full akses ke semua folder, dan user manager full akses untuk manajer, finance, dan administrasi, tapi untuk data bersama dia bisa list folder dan read. Untuk user finance, di sini dia full akses untuk finance aja, jadi yang lainnya dia cuma list folder dan read. Dan untuk user administrasi, dia full akses di folder administrasi aja, untuk yang lainnya dia list folder dan read. Nah, skema jaringannya, kita membuat skema jaringannya di GNS3 dengan ketentuan server menggunakan OS Windows 7 atau 10, dan klien menggunakan Windows XP, dan format HDD-nya menggunakan NTFS. Terus juga setting IP address-nya dalam satu network. Di sini saya sudah membuat di GNS3. Di sini ada server dengan Windows 7, lalu dihubungkan ke switch dan dihubungkan ke PC administrasi, finance, dan manager dengan Windows XP dan PC dan IP di bawah ini. Dan saya juga sudah membuat IP ini dalam satu jaringan. Matikan firewall dengan memastikan setiap PC dapat saling ping. Selanjutnya, di sini kita harus membuat 3 user di server untuk 3 departemen, yaitu ADM, Fin, dan MNG. Kita langsung aja buat di server. Di sini masuk ke komputer manajemen. Di lokal user dan grup, di user. Nah, di sini kita buat user baru, ADM. Passwordnya sama. Dengan ketentuan password never expired. Selanjutnya ada Fin. Passwordnya disamain aja. Dan ketentuannya password never expired. Dan juga yang ketiga ada user MNG. Nah, jadi di grup user ini udah ada user ADM, user Fin, dan juga user MNG. Kita ke langkah yang selanjutnya. Buat user di masing-masing PC departemen yang bersesuaian. Oke, kita mulai di administrasi. Ke control panel. Administratif itu computer management. Dan ke local user. Nah, di sini kita buat user baru, namanya DM. Disamain aja sama yang server tadi. Ketentuannya juga sama, password never expired dan create. Nah, untuk administrasi di sini kita sudah membuat user baru yaitu ADM. Selanjutnya ke PC Finance. Untuk finance di sini kita buat user Fin.
passwordnya sama, dan password never expired. Nah, untuk finance di sini udah ada user fin. Selanjutnya ke manager. Di manager kita buat user dengan nama mng. Passwordnya sama, mng juga. Terus ketentuannya password never expired. Oke, terus oke. Jadi di manager di sini kita udah buat user baru namanya mng. Ke langkah selanjutnya di sini kita harus membuat folder server dengan struktur seperti gambar di bawah ini. Jadi kita ke drive D lalu membuat folder data bersama, dan di dalam folder data bersama ini ada folder administrasi, finance, dan juga manager. Di dalam data bersama ada administrasi, finance, dan manager. Udah ya, jadi di drive D ada folder data bersama yang isinya administrasi, finance, dan manager. Lalu kita harus setting untuk security foldernya. Jadi di sini ada user administrators yang bisa mengakses data bersama, manager, finance, dan administrasi dengan full access. Jadi untuk setting security foldernya itu kita klik data bersama, properties, dan di security folder. Ini kita hilangkan dulu untuk inheritable-nya buat user, remove, oke, yes. Nah, jadi di sini untuk data bersama ini kosong ya, jadi belum ada yang punya permission untuk membuka data bersama. Jadi di sini kita edit aja, kita masukkan untuk user administrators, oke, dan dia full access. Selanjutnya kita menambahkan user authenticated user, Nah, yang authenticated user ini dia punya akses read and execute, list, sama read doang. Jadi yang punya full akses itu si administrator saja. Ini cuma read sama list, kalau yang administrator dia punya full akses. Oke. Jadi untuk setting akses ke data bersama sampai di situ, dan selanjutnya di sini kita setting security folder untuk yang administrasi dulu ya. Jadi di administrasi ini yang punya full access ada user ADM. Di administrasi ke security. Nah, di sini ada inheritance-nya. Jadi di sini kita tambahkan aja user ADM. ADM dia punya full access di administrasi. Jadi oke. Nah, ini untuk inheritance sama ADM.
Oh ya, untuk administrasi yang punya akses full itu ada ADM sama user MNG. Jadi tadi belum nambahin yang MNG ya. Jadi selain itu dia inheritance. Kita tambahkan lagi user MNG dan punya full access. Jadi di sini ada ADM, dia full access, MNG, dan yang inheritance itu dia cuma bisa ini, read, list, udah itu doang. Untuk di luar MNG sama ADM. Nah, selanjutnya ke folder finance. Di sini dia yang punya akses full itu MNG sama finance karena mereka berhubungan. Jadi kita tambahkan di akses folder finance. Ini inheritance-nya, terus kita tambahkan MNG, finance dulu, finance. Dia full access dan MNG. Full juga. Di sini yang inheritance authenticated user dia cuma read dan list. Untuk finance dan MNG dia punya full access. Selanjutnya di folder manager, di sini yang punya full access ada MNG aja, selain itu dia inheritance. Jadi kita setting di folder manager, di folder manager. Ini inheritance-nya, terus edit, kita tambahkan apa tadi? MNG. MNG full access. Nah, untuk MNG di sini di folder manager cuma administrator sama MNG aja. Jadi setting untuk security folder selesai. Di langkah percobaan selanjutnya di sini setting sharing folder di data bersama. Jadi bedanya sharing folder sama security folder itu nanti kalau misalkan sharing foldernya full access, terus security foldernya dia cuma read only, itu diambil yang paling rendah, jadi cuma bisa read only. Tapi kalau sharing foldernya read only terus security foldernya full access, itu tetap juga bakalan read only aja. Tapi kalau sharing folder sama security foldernya itu sama-sama full access ya bisa dua-duanya. Jadi di sini kita setting sharing folder dari data bersama itu sini. Nah, di sini kita tambahkan authenticate user. Authenticated user di sini punya full control. Nah, yang di everyone nggak apa di remove aja karena dia nggak punya akses login ke data bersama. Jadi di sini untuk authenticated user dia punya full control. Nah, setelah itu di sini kita akan melakukan uji coba untuk user manager ini, apakah dia bisa create di folder manager, finance dan administrasi, bisa edit file ataupun delete ataupun read. Jadi di sini kita coba satu-satu di masing-masing user. Kita coba dulu di user ADM. Nah, di sini masuk aja di ADM. Nah, setelah masuk ke user ADM di administrasi, di sini kita mulai akses ke server. Sini di data bersama. Nah, di sini supaya memudahkan kita selanjutnya di langkah-langkah selanjutnya, jadi kita taruh di hard disk dulu dengan melakukan map network drive. Jadi di sini reconnect at login, finish. Nah, setelah melakukan map
supaya data yang dari server itu masuk ke hard disk kita. Selanjutnya kita ke, nah di sini udah masuk drive. Di sini di user ADM, di sini kita coba untuk create file, new text, file ADM. Ini adalah file ADM. Nah, jadi dia bisa membuat file di sini. Terus kalau misalnya kita mau nge-delete file, kita coba buat lagi file ADM2. Nah, di sini kita mau delete. Nah, bisa. Jadi dia punya full access di folder administrasi. Lalu kita coba user ADM ini untuk melakukan create, edit, delete, dan read di folder finance. Kok ini? Nah, di folder finance ini dari user ADM ya, kita coba membuat. Nah, nggak bisa karena dia nggak punya akses untuk create file, dia cuma bisa read. Dan untuk ke manager, kita coba juga untuk buat file, apakah bisa. Sama, nggak bisa juga untuk administrasi. Selanjutnya, kita coba di user finance, di komputer finance. Sini kita masuk aja di yang komputer finance. Di sini kita juga coba untuk membuat dan edit, delete, dan read di masing-masing folder ini, manager finance dan administrasi. Kita coba di komputer finance ya. Kita akses dulu data dari servernya. Dan langkah yang sama dilakukan dengan nge-map networknya supaya ada di hard disk. Lalu kita buka di sini. Nah, data bersamanya udah ada. Dan di sini di finance kita coba untuk membuat file baru, file fin. Ini adalah file fin. Apaan sih? Ini adalah fin. Nah, dia bisa membuat dan juga mengedit file di folder finance. Selanjutnya kita coba juga untuk hapus filenya, delete. Oke, bisa juga. Terus kalau misalnya kita coba membuat file di administrasi, membuat folder di administrasi, dia nggak bisa, dia nggak punya akses. Tapi kalau untuk melihat file ADM, dia bisa. Kita coba juga buat edit di sini. File fin. Nah, dia do you wanna save? Yes. Nggak bisa juga. Soalnya user fin ini nggak punya akses untuk mengedit dan membuat sebuah folder di folder admin. Tapi dia cuma bisa punya akses untuk membaca. Begitupun kita coba untuk di manager, dia juga nggak punya akses untuk membuat file di manager. Nah, selanjutnya ke user MNG. Nah, di sini kita masuk ke user MNG. Nah, di sini kita akses server ya, akses server sama, terus kita map dulu. Kita map. Dari data bersama ini kita coba membuat sebuah file di manager. Di sini kita buat file baru, file mng. Ini file mng. Save. Nah, dia bisa membuat file. Terus kalau mau menghapus sebuah file,
file mng2 delete, oke, dia juga bisa. Terus selanjutnya di sini kita coba ke administrasi, di sini kita buat file baru juga, di sini file teks aja, file mng. Untuk di administrasi dia bisa membuat file mng dan diedit. Dia bisa mempunyai akses di administrasi. Di sini bisa dilihat ya. Untuk user mng di sini dia bisa dia mempunyai full akses di folder manager, finance maupun administrasi, makanya dia bisa membuat file, menghapus, mengedit juga bisa. Begitupun di finance juga, dia juga bisa membuat file di sini, file mng. Ini file mng. Ya, lebih bisa. Terus dia mau buka file fin juga bisa, dia mau edit file fin, file mng2. Save, yes, dia juga bisa karena mempunyai full akses. Jadi kesimpulannya di sini sama ya seperti ini. Untuk administrator dia mempunyai full akses, lalu untuk mng, nah di sini mng itu dia mempunyai full akses ke folder manager, finance, dan administrasi. Dia bisa create, edit, delete, dan read folder yang ada di manager, finance, dan administrasi. Dan untuk user fin sendiri dia hanya bisa full access di folder finance, dia bisa create, edit, delete, dan read di folder finance, dan di manager dan juga administrasi dia hanya mempunyai akses untuk read. Dan untuk user ADM dia bisa mempunyai akses create, edit, delete, dan read di folder administrasi, tapi untuk folder manager dan finance dia cuma bisa akses read aja, cuma bisa membaca. Jadi sekian simulasi dan percobaan yang saya lakukan manajemen file di Windows. Apabila ada kesalahan yang tidak disengaja, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.